Kadang, hidup memberi kita tanda-tanda kecil, kecil sekali, sampai kita hampir tidak melihatnya. Sampai suatu pagi, ketika dompet terasa lebih ringan dari biasanya, ketika kalender pindah bulan, tapi angka di rekening masih diam, membeku, seperti tidak ikut bergerak. Mungkin kamu pernah merasakannya. Gaji tetap, harga naik perlahan, tapi pasti. Dan entah bagaimana, waktu terasa semakin sempit untuk mengejar sesuatu yang kamu sendiri belum yakin apa itu. Di antara rutinitas itu, kamu mulai bertanya dalam hati, haruskah hidup hanya seperti ini? Kerja, lelah, pulang, lalu ulang lagi. Diam-diam, kita semua tahu ada sesuatu yang salah. Bukan salah langkah, tapi salah arah pandang. Karena sejak kecil, kita diajari bahwa uang datang lewat kerja keras, bukan lewat kerja cerdas. Kita diajari mengejar pekerjaan, bukan membangun sumber penghasilan yang berdiri sendiri. Dan di detik-detik paling sunyi antara tidur dan bangun, ada bisikan kecil yang mungkin selama ini kamu abaikan. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Banyak orang ingin bebas secara finansial, tapi hanya sedikit yang berani bertanya. Bebas dengan cara apa? Bukan menang undian, bukan ikut skema cepat kaya, bukan mengandalkan keberuntungan. Ada jalan lain, pelan, sederhana, tapi stabil. Jalan yang sudah ada jauh sebelum kata income pasif jadi keren. Jalan yang dilewati oleh para petani, para penjaga ternak, para pembangun perlahan. Jalan yang tidak bersinar di layar ponsel, tapi menyala terang dalam kehidupan nyata. Dan di video ini, kita akan mengingat kembali sesuatu yang mungkin sudah kamu tahu, tapi jarang benar-benar kamu lihat. Bahwa rezeki yang mengalir pelan, tapi pasti seringkali jauh lebih kuat daripada rezeki yang datang tiba-tiba. Bahwa kebebasan bukan tentang angka besar, tapi tentang sumber yang terus memberi. Bahkan ketika tanganmu sedang beristirahat. Karena di channel ini, kita tidak memburu keajaiban instan. Kita belajar menanam, menunggu, memahami pola alam, dan mengambil hikmah dari usaha kecil yang setia menghasilkan. Saya tidak menjanjikan cuan dalam seminggu atau modal kembali dalam sekejap. Janji saya hanya satu. Kalau kamu mau membuka mata, kamu akan melihat bahwa rezeki bisa datang dari tempat yang tidak pernah kamu duga. Ternak susu, sapi perah, ladang kecil, bisnis sampingan rumahan. Semua itu bukan sekadar alat mencari uang. Mereka adalah pengingat bahwa hidup bisa punya ritme yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan lebih membebaskan dari yang kita bayangkan. Jadi, tarik napas sebentar. Berhenti scroll. Biarkan hati kamu hadir sepenuhnya di sini. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang mengingat bahwa kita punya pilihan. Pilihan untuk membangun aliran penghasilan yang stabil, bahkan dengan modal kecil. Bahkan dimulai dari satu langkah sederhana. Dan kalau kamu bersedia berjalan bersama saya akan tunjukkan bagaimana sebuah sapi perah, ya, seekor sapi perah biasa, bisa membuka pintu menuju kebebasan yang mungkin selama ini kamu pikir hanya mimpi. Mari kita mulai. Sejak manusia pertama kali mengenali lapar, kita mulai mencari cara agar hidup terus berjalan. Dulu, sebelum ada uang, sebelum ada pasar, sebelum ada jam kerja 8 jam sehari, manusia punya pemahaman sederhana tapi dalam. Rezeki mengalir dari apa yang mampu hidup, tumbuh, dan berkembang. Bayangkan 1000 tahun lalu. Orang-orang hidup dekat dengan tanah. Mereka menanam, menyimpan, dan memelihara ternak bukan karena itu tren, tapi karena itu satu-satunya cara bertahan. Seekor hewan bukan hanya hewan, ia adalah jaminan makan. Ia adalah tabungan berjalan. Ia adalah sumber kehidupan yang memberi tanpa harus ditukar setiap hari. Dan sapi perah, dari India sampai Eropa, dari Mesir hingga Nusantara, punya posisi khusus. Bukan karena ukurannya besar, tapi karena ia menghasilkan setiap hari. Bukan dengan tenaga, tapi dengan waktu. Pada masa itu, jalur kekayaan sangat jelas. Barang yang reproduktif lebih besar dari barang yang habis dipakai. Seekor sapi bisa melahirkan anak. Susu bisa diolah jadi keju, yogurt, mentega. Sisa makanannya bisa menyuburkan tanah. Dan jika terpaksa, ia bisa dijual jauh lebih mahal dari modal awal. Tanaman hanya panen musiman. Ternak perah, panen setiap pagi. Kemudian dunia berubah. Manusia menemukan mesin. Listrik menyala, kota tumbuh, dan kita berpindah dari memelihara kehidupan menjadi menjual waktu. Gaji bulanan menggantikan musim tanam. Slip pembayaran menggantikan kawanan ternak. Dan sedikit demi sedikit, kita terputus dari sumber rezeki yang alami. Tidak ada yang salah dengan kerja. Yang menjadi masalah adalah kita lupa bahwa kerja hanyalah satu cara untuk hidup, bukan satu-satunya. Kebudayaan modern membawa keyakinan baru. Lebih sibuk berarti lebih berhasil. Kota lebih baik dari kampung. Uang datang dari kantor, bukan dari tanah. Bisnis kecil terdengar terlalu sederhana.
Padahal, saat badai datang, krisis ekonomi, PHK massal, harga sembako naik, yang paling kuat bertahan bukanlah mereka yang punya gelar panjang atau pekerjaan keren, tapi mereka yang punya sumber penghasilan real dan berulang. Ternak, pertanian, hasil bumi, semua itu tiba-tiba kembali dianggap berharga. Ironis, bukan? Kita menghabiskan puluhan tahun meninggalkan tradisi nenek moyang, hanya untuk kembali menyadari bahwa mereka mungkin lebih bijak dari kita. Hari ini, kita hidup dalam kabut modernitas, dipuji untuk multitasking, dikejar target, dijajali informasi. Namun, semakin canggih dunia kita, semakin primitif kebutuhan manusia tetaplah sama. Makan, aman, tenang, dan punya penghasilan yang tidak tergantung mood bos atau kontrak perusahaan. Dan disinilah pola yang berulang muncul lagi. Orang kota bermimpi pindah ke desa. Orang sibuk ingin hidup sederhana. Orang lelah mencari penghasilan yang mengalir sendiri. Apakah itu berarti semua orang harus pulang ke kampung dan memelihara sapi? Tidak. Yang penting adalah kesadaran bahwa sumber penghasilan yang paling stabil seringkali bukan yang paling glamor. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin memastikan kamu tidak hanya mendengar, tapi ikut berdialog dengan perjalanan ini. Saya ingin tahu, video ini sudah sampai ke kota mana? Tulis di komentar. Nama kota plus mimpi kecil kamu dalam hidup. Dan kalau kamu merasa narasi ini membuka sesuatu dalam pikiranmu, like dan bagikan video ini sebagai cara sederhana untuk menyebarkan kesadaran bahwa rezeki tidak harus datang dari tempat jauh. Karena mungkin, seperti para leluhur kita, jawaban yang kita cari selama ini sudah ada di depan mata, kita hanya lupa cara melihatnya. Ada satu pola besar yang sering kita abaikan dalam hidup modern. Kita terlalu sibuk mengejar uang sampai tidak sadar bahwa uang yang kita kejar selalu berlari lebih cepat dari kita. Mari kita bongkar ini pelan-pelan. Pertama, masalah. Sebagian besar dari kita hidup dengan satu sumber pendapatan, satu pintu, satu keran, satu tali pengikat yang menentukan apakah kita bisa bertahan bulan depan atau tidak. Dan itu bukan kesalahan pribadi. Itu sistem yang menormalkan ketergantungan. Kita bekerja 8 jam sehari, 5 atau 6 hari seminggu, dan sebagai balasannya, perusahaan membayar berdasarkan waktu, bukan nilai hidup kita. Kita menukar jam hidup yang tidak bisa kembali dengan uang yang habis dalam hitungan hari. Sekilas, ini masuk akal, tapi lihat dampaknya. Jika waktu adalah satu-satunya sumber uang, maka begitu kamu berhenti, uang juga berhenti. Sakit sehari, tidak dibayar. Libur seminggu, tabungan terkikis. PHK, semua runtuh. Dan di titik ini terlihat jelas kesalahan cara pandang. Kita memandang uang sebagai hasil dari kerja keras semata, bukan dari aset yang bekerja. Kita bangga bekerja siang malam, tapi tidak bertanya apakah ada cara lain yang lebih lembut dan lebih manusiawi. Dan apa yang terjadi jika pola pikir ini dibiarkan? Muncul akibat berlapis, stres tanpa nama, rasa takut kehilangan pekerjaan, sulit menabung, merasa hidup seperti dikejar sesuatu. Mimpi kecil perlahan padam, seperti orang yang mendayung perahu melawan arus tanpa berhenti. Bukan karena dia lemah, tapi karena tidak pernah diajari membaca arah angin. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, kesadaran yang hilang, bahwa uang yang paling kuat bukan datang dari kerja keras, tapi dari sesuatu di luar diri kita yang dapat menghasilkan meski kita sedang tidur. Di sini, banyak orang langsung berpikir, berarti harus punya bisnis besar? Berarti harus investasi saham? Berarti harus modal gede? Tidak, jalan itu luas. Dan salah satu yang paling lama terbukti adalah mengelola aset hidup. Kita lupa bahwa sapi perah bukan hanya hewan, ia adalah mesin kecil penghasil nilai yang berulang. Hari ini menghasilkan susu, besok menghasilkan susu. Tahun depan pun tetap menghasilkan susu, tanpa harus kamu ada di sampingnya setiap menit. Ini berbeda dengan kerja waktu. Sapi tidak peduli kamu sedang lembur atau sedang tidur. Ia bekerja dengan ritme alamnya sendiri. Dan disinilah ironi modern. Kita bekerja keras mencari penghasilan pasif, sementara nenek moyang kita sudah melakukannya sejak lama tanpa menyebutnya dengan istilah keren. Sekarang, mari bicara tentang realita paling pahit, puncak emosinya. Bayangkan seseorang di usia 40-an. Ia telah bekerja 20 tahun lebih, berpindah pekerjaan beberapa kali, mengorbankan waktu dengan anak, lupa menikmati hari libur, semua demi stabilitas. Lalu satu hari, perusahaan menyatakan efisiensi, kontrak tidak diperpanjang, dan dalam 1 menit, 20 tahun hidupnya tiba-tiba tidak berarti. Bukan karena dia malas, bukan karena kurang usaha, tapi karena sejak awal ia menggantung hidup pada satu tali rapuh. Masuk kerja, dapat uang, tidak masuk kerja, tidak ada apa-apa. Tidak ada aset yang bekerja untuknya, tidak ada sumber yang bisa menopang.
Ia membangun pondasi dari waktu yang terus menghilang. Saat itu, dunia seolah mengecil. Masa depan jadi kabur. Rasa lelah berubah menjadi sesal. Dan pertanyaan yang paling menyakitkan bukanlah, mengapa ini terjadi padaku? Tapi, mengapa aku tidak mulai membangun sesuatu lebih awal, walau kecil? Diam sebentar. Rasakan perasaan itu, karena disitulah titik baliknya. Masalah kita bukan kurang bekerja, tapi kurang membangun sesuatu yang akan terus bekerja, bahkan ketika kita tidak bisa lagi. Dan dari sini, kita mulai melihat ruang untuk kemungkinan baru. Mari kita buka jendela baru dalam cara kita memandang uang dan rezeki. Jika bagian sebelumnya membongkar pola yang mengekang, maka bagian ini adalah undangan untuk melihat alternatif yang jauh lebih penuh harapan, lebih sunyi, tapi jauh lebih pasti. Konsep besarnya sederhana. Bangun sumber yang menghasilkan nilai berulang, bukan hanya pendapatan sekali pakai. Dan di dunia nyata, itu seringkali berarti kembali ke hal-hal yang tumbuh, berkembang, dan bereproduksi, secara biologis maupun ekonomis. Salah satu wujud paling konkret dari konsep ini adalah sapi perah sebagai aset hidup. Kenapa sapi perah? Karena ia menghadirkan sesuatu yang sangat jarang ditemukan hari ini, kepastian ritmis. Sapi perah tidak peduli tren ekonomi, politik, atau berita viral. Selama ia sehat, makan, dan dirawat, ia memberi hasil setiap hari. Ini berbeda jauh dari sumber uang modern yang penuh syarat. Proyek harus ada. Lembur harus dilakukan. Target harus dicapai. Bos harus puas. Sapi tidak menilai performa kamu. Ia bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Mari kita pecah konsep ini dalam 3 lapisan. 1. Potensi, aset yang tidak tampak di kota hampir, semua orang hari ini punya akses. Tanah kecil di kampung, saudara di desa, atau cukup ruang untuk satu kandang sederhana. Tapi kita terlalu terbius oleh dunia digital hingga lupa. Rezeki terbesar justru ada di dunia nyata, yang bisa dipegang, dirasakan, diukur, bukan hanya angka bergerak di layar. Satu sapi perah bisa menghasilkan susu segar setiap pagi, nilai jual lebih tinggi jika diolah. Anak sapi yang menambah aset kotoran yang bisa jadi pupuk atau pakan megot. Ini bukan hanya pendapatan, ini ekosistem rezeki. 2. Pola, cara melihat yang berbeda. Alih-alih bertanya, berapa untungnya dalam sebulan? Cobalah bertanya, apakah ini membangun pondasi 10 tahun ke depan? Karena sapi perah bukan uang panas, ia bukan jalan pintas, ia adalah guru kesabaran. Tapi kesabaran punya imbalan. Kamu mulai menyadari rezeki bisa datang pelan tapi pasti. Kamu mendefinisikan kebebasan ulang, bukan berhenti kerja, tapi tidak takut kehilangan kerja. Kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kamu kembali memiliki pilihan. Dan pilihan itu lahir bukan dari nominal uang, tapi dari ketenangan, karena kamu punya aset yang bernapas. 3. Pengelolaan, menjaga agar tidak keluar jalur. Tentu ada tantangan, pakan harus disiapkan, kesehatan sapi dijaga, ritme pemerahan konsisten. Tapi sejujurnya, itu lebih sederhana daripada bertahan dalam dunia kerja yang tidak bisa kamu kendalikan. Kalau kamu tidak punya waktu, bisa bagi hasil dengan peternak. Kalau tidak punya tempat, patungan dengan keluarga. Kalau tidak punya modal besar, mulai dari 1 ekor. Ini kekuatan dari aset hidup. Kecil boleh, asal tumbuh. Dan dari 1, bisa jadi 2, lalu 4. Lalu menjadi aliran yang menghidupi keluarga. Bahkan jika kamu nanti tak sekuat dulu. Kita terkadang lupa betapa berharganya sesuatu yang kecil dan stabil, karena dunia modern memuja angka besar dan cerita spektakuler. Padahal, kekuatan terbesar manusia seringkali ada di hal yang pelan, konsisten, dan tidak menarik perhatian. Jika kamu memegang konsep ini, kamu akan melihat segala sesuatu dengan cara baru. Uang bukan tujuan, hanya alat. Waktu bukan musuh, tapi teman. Kerja bukan beban, tapi jembatan menuju kemandirian. Dan rezeki bukan hanya gaji, tapi apa yang bertumbuh dari tanganmu. Dan ini kembali ke judul video ini. Auto cuan dari sapi perah, modal kecil, hasil stabil. Kata auto cuan bukan berarti tanpa usaha, tapi usaha sekali, hasil berkali-kali. Rawat harian, panen harian, bangun pondasi, nikmati aliran. Karena sapi perah bukan ide bisnis semata, ia adalah simbol pergeseran cara berpikir, dari mengejar uang ke membangun sumber uang, dari ketergantungan ke kemandirian. Dari hidup mengecil karena takut, ke hidup melebar karena peluang selalu tumbuh. Ini bukan teori ekonomi, ini cara hidup. Dan ia sudah membuktikan dirinya selama ribuan tahun, di ratusan budaya, pada jutaan keluarga. Sekarang, giliran kita untuk ingat kembali. Tarik napas pelan. Biarkan pikiranmu sedikit lebih sunyi dari biasanya, karena bagian ini bukan tentang angka,
bukan tentang strategi. Ini tentang kamu dan hidupmu. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya bisa dilihat ketika kita berhenti berlari. Selama ini, mungkin kamu merasa hidup seperti perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kerja keras, mengejar target, membayar tagihan, seolah-olah hidup adalah daftar tugas tak berujung. Tapi, jika kita mundur selangkah, lalu melihat hidup seperti seorang penonton, pertanyaan yang muncul tiba-tiba terasa sederhana. Untuk apa semua ini? Uang itu penting, sangat penting. Tapi uang bukan tujuan akhir. Ia adalah kendaraan, bukan destinasi. Dan apa gunanya kendaraan kalau kita tidak tahu kemana ingin pergi? Kita hidup di zaman yang menyembah kecepatan, tapi rezeki tidak selalu datang dalam bentuk kilat. Kadang ia datang seperti embun pagi, halus, menenangkan, dan teratur. Sapi perah mungkin terdengar seperti topik sepele dalam dunia penuh gadget dan teknologi. Tapi justru karena sederhana, ia menawarkan pelajaran besar. Bahwa hidup tidak harus spektakuler untuk menjadi cukup. Bahwa rezeki paling indah bukan yang mendadak datang, tapi yang setia hadir. Bahwa stabilitas seringkali lebih berharga dari kejutan. Dan mungkin, tanpa sadar, kita telah menjauh dari makna itu. Kita mencari cara cepat. Kita ingin hasil instan. Kita berharap ada shortcut yang membebaskan kita dari cemas. Padahal Allah tidak menciptakan dunia dengan logika itu. Tanaman butuh musim untuk tumbuh, buah butuh waktu matang. Seekor sapi butuh hari-hari yang konsisten untuk menghasilkan susu. Jika alam butuh waktu, mengapa kita ingin hidup tanpa proses? Ada keindahan mendalam dalam hal-hal yang bertumbuh sedikit demi sedikit. Ada ketenangan ketika kita tahu sesuatu berjalan walau kita sedang tertidur. Dan ketika kita memelihara sesuatu, sapinya, tanahnya, atau bisnis kecilnya, sebenarnya kita sedang memelihara diri kita sendiri. Karena di balik setiap tetes susu yang dihasilkan, kita diingatkan pada 3 hal. Pertama, kesabaran akan selalu membawa hasil. Kedua, usaha kecil bisa berkembang jadi besar jika dijaga. Ketiga, rezeki bukan tentang berapa banyak yang datang, tapi berapa banyak yang terus datang. Mungkin kamu tidak punya rencana beternak dalam waktu dekat. Tidak apa-apa. Narasi ini bukan hanya tentang sapi. Sapi hanyalah simbol, contoh nyata, that something can work for you. Kamu mungkin memelihara ayam, menanam cabai, membangun usaha keluarga, atau bahkan memulai pekerjaan sampingan kecil. Intinya tetap sama. Bangun sesuatu yang tumbuh, karena hidup terlalu berharga jika hanya dihabiskan menukar waktu dengan uang sampai tua. Akan ada masa ketika tubuhmu ingin beristirahat dan pikiranmu ingin berjalan lebih pelan. Dan jika saat itu tiba, punya sumber penghasilan yang setia mengalir bukan hanya menyelamatkan hidup, tapi menjaga martabat. Untuk itu, saya ingin kamu merenung sejenak. Apa hal kecil yang bisa kamu mulai bangun hari ini? 1 ekor, 1 langkah, 1 keputusan yang membuat hidupmu 10 tahun lagi terasa lebih ringan. Jangan remehkan hal kecil. Di dunia nyata, justru hal kecil yang sering menyelamatkan kita. Tak semua orang ditakdirkan kaya raya, tapi semua orang berhak hidup layak, tenang, dan punya rezeki yang terus berjalan. Dan mungkin, perjalananmu menuju ketenangan itu dimulai dari 1 kesadaran sederhana. Rezeki terbaik bukan yang deras sekaligus, tapi yang tidak pernah berhenti mengalir. Sekarang, setelah kita berjalan cukup jauh bersama, coba rasakan sesuatu di dalam dirimu. Ada yang berubah, meski sedikit. Ada gagasan kecil yang mungkin mulai tumbuh. Karena inti dari seluruh perjalanan ini bukanlah sapi, bisnis, atau uang. Intinya adalah kesadaran bahwa hidup selalu memberi kita pilihan. Kita bisa terus hidup seperti biasa, mengandalkan 1 sumber pendapatan, mengikuti arus, menunggu sesuatu berubah dari luar. Atau kita bisa memilih untuk membuka pintu kecil baru, walau pelan, walau sederhana, yang mungkin suatu hari nanti menjadi penyelamat yang kita syukuri. Dan jika kamu melihat ke belakang, benang merah dari narasi ini sangat jelas. Rezeki tidak selalu dramatis. Stabilitas sering menang dari kecepatan. Aset yang hidup lebih berharga dari uang yang diam. Dan yang membangun masa depan bukan kekuatan besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Sekarang, saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri. Benar-benar bertanya, bukan hanya dalam pikiran. Apa satu hal yang bisa aku mulai bangun, jaga, dan biarkan tumbuh untuk masa depanku? Mungkin itu sapi perah, mungkin ayam petelur, mungkin kebun kecil atau bisnis rumahan, atau sesuatu yang hanya kamu yang tahu nilainya. Tapi lakukan ini untuk dirimu sendiri. Mulai sesuatu yang bisa bekerja, bahkan di hari kamu ingin berhenti bekerja. Karena di dunia yang semakin tidak pasti, kamu berhak membangun kepastianmu sendiri. Dan ketika kamu sudah mulai mengenal cara ini, ketenangan bukan lagi mimpi.
ia menjadi konsekuensi dari pilihanmu. Jika narasi ini menyentuhmu, bantu sebarkan kesadaran ini. Klik like, tulis refleksi kecilmu di komentar, dan bagikan ke satu orang saja yang kamu ingin temani perjalanan hidupnya. Karena perubahan besar sering dimulai dari percakapan kecil yang menemukan orang yang tepat. Dan sebelum kita menutup video ini, ingat satu pesan sederhana yang menjadi napas seluruh channel ini. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati. Itulah kebijaksanaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga langkah kecilmu hari ini menjadi aliran rezeki yang setia mengalir di hari-hari yang akan datang.